Halo sobat tani, apa kabar? Pagi ini saya sementara berada di lahan persawahan ya, punya orang tua. Ini kebetulan orang tua lagi sibuk, jadi saya diminta untuk mengontrol ya tanaman padi yang baru ditanam beberapa hari yang lalu. Ini sembari kita melihat matahari terbit atau sunrise. Ini adalah area persawahan di kampung saya, sobat. Jadi di sini rata-rata baru penanaman umur 1-2 minggu. Jadi biasanya ketika awal penanaman itu di sekitar kampung saya itu ada gerombolan burung yang putih ya. Mungkin belum ada sekarang ya. Itu biasanya ada gerombolan burung yang putih, lebih kecil dari bangau. Itu kalau di sini bilang kokoan ya. Itu biasanya mereka bergerombol datang dan sering hinggap di tanaman padi ini yang sebelah kanan. Ini punya orang tua saya, sobat. Luasnya 1 hektar. Nah biasanya burung itu datang bergerombol dan langsung hinggap di tanaman padi. Jadi biasanya kalau padinya baru ditanam itu diinjak, biasanya padinya menempel di lumpur dan tidak bisa bangun, tidak bisa tegak posisinya. Nah selain itu juga tetangga sementara mempersiapkan lahan untuk ditanami padi, itu juga di sebelah sana. Nih kita ke arah sana yang biar bisa terlihat jelas gambarnya. Jadi biasanya itu burung-burung itu suka sekali ke areal yang terbuka seperti itu. Nah, jadi nanti mereka akan datang bergerombol dan hinggap ke tanaman ya, tanaman apalagi kalau ada airnya seperti ini. Nih tetangga kita bertanam kemarin. Nah ini lahan padi ini digarap oleh orang tua. Kemarin beliau tanam impari 42 kalau tidak salah. Jadi saya cuma bantu saja. Ini memang penanamannya kita masih belum jajar legowo, masih penanaman metode biasa. Jadi ini menggunakan jarak tanam sekitar berapa ya? Kemarin pakai 24 kali 24 cm ya. Jadi per legowonya itu isi sekitar 24 tanaman. Baru legowonya. Itu sudah ada buruh tani mau menanam sebab di sebelah. Nah kita sambil lihat ke sana, sambil saya juga ikut kontrol sawah. Jadi ini lahannya memang masih baru beberapa hari ditanam ya. Ini juga baru, kalau mungkin ini baru disemprot keongnya. Ini banyak keong yang mati, keong emas kalau di tempat saya dibilang ya, karena warnanya kuning seperti emas. Nah ini sobat, hasil kreasi saya salah satunya seperti itu, sambung samping pohon mangga. Jadi satu pohon mangga itu ada 2 jenis buahnya ya. Oke, kita lihat-lihat saja sambil saya santai cerita-cerita. Jadi kalau di perkampungan saya tuh di Desa Tomo itu ada banyak jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat di sini ya. Itu di sana itu ada sawit. Kalau di pegunungan itu ada yang tanam sawit, kayu, ada pohon kelapa, ada juga yang tanam kakao seperti saya. Jadi ada juga yang tanam jeruk. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak sekali komoditi di kampung ini. Tidak hanya cuma satu komoditi. Jadi untuk hamparan yang datar atau di rendah itu ditanami padi seperti ini sobat. Tapi sayangnya untuk sampai dengan saat ini irigasi yang disiapkan oleh pemerintah itu masih belum bisa digunakan. Itu mangkrak sobat, bisa lihat itu sudah mungkin ada 10 tahun ya. Mungkin sudah ada 10 tahun itu disiapkan tapi belum jadi sampai sekarang. Mudah-mudahan ada yang nonton nanti ya dari pihak yang berkewajiban. Jadi itu sebenarnya tanggul irigasi. Ini sudah lama sekali ada di sini sobat. Tapi saya berikan saat ini belum berfungsi, bahkan beberapa areal di
desa lain itu sudah jebol. Jadi seperti itu. Mohon maaf suara kurang jelas saya, sebenarnya saya sementara flu. Jadi kita jalan-jalan ke sawah sambil cari udara segar, sambil lihat matahari terbit. Ya beginilah suasana perkampungan, tenang, damai. Itu bahkan tukang tanam sudah mulai siap-siap mau menanam. Oh, mau cabut bibit mungkin sobat. Ya, mungkin mau cabut bibit di sana. Yang di sana. Jadi kurang lebih seperti ini pemandangannya. Kalau di sana itu area perkampungan, itu banyak pohon kelapanya, makanya kurang jelas ya, tidak kelihatan perumahannya. Kalau di sini area persawahan hamparan, kemudian di sana masuk lagi ke area perkebunan. Nanti kapan-kapan saya ajak sobat melihat ke sana, ke area lahan gambut ya. Itu lumayan banyak komoditi yang mereka tanam di sana, jadi lahan gambutnya cukup produktif menurut saya dibandingkan di tempat-tempat lain. Nah, ini tengah kita juga sementara persiapan menanam. Jadi kalau di sini masih rata-rata masih konvensional sobat ya. Jadi rata-rata apa istilahnya, hasil pertaniannya itu masih di kisaran 40 karung yang besar ya, 40 karung sampai 80 karung hasilnya per hektar. Kalau di tonkan mungkin ya kisaran 5 sampai 8 ton ya untuk gabah kering panennya. Jadi masih fluktuasi karena kita juga masih menggunakan irigasi teknis. Ini kita masih kadang menggunakan sumur bor, kadang mengandalkan hujan juga, jadi semi tak ada hujan. Kalau per tahunnya ini di desa saya itu per tahunnya biasanya ada 2 kali musim tanam. Satu di musim tanam yang sebenarnya, yang ketiga setelahnya gaduh ya, gaduh. Jadi kalau musim kering, memasuki musim kering seperti ini nanti kita kebanyakan mengandalkan pompa air ya untuk pengairannya. Dan itu beli airnya sobat, karena kita pakai bensin ya. Jadi sekali penyiraman kalau 1 hektar itu lumayan juga menghabiskan sampai lebih dengan 5 liter untuk penyedotan airnya dengan menggunakan alkon. Tempat istirahat kita tadi ya, ini lahan persawahan orang tua saya ya. Itu yang di sana punya tangga, sementara mau persiapan tanam juga sepertinya. Jadi video ini sebenarnya hanya sekedar ngalur ngidur ya. Kalau di YouTube mungkin istilahnya kita ngevlog ya. Jadi saya sambil cerita-cerita, sobat bisa lihat aktivitas saya pagi ini ya. Ini baru disingkal. Sebenarnya kalau menurut saya ya, secara pribadi, kalau tanah baru disingkal langsung disiapkan untuk tanam dan langsung tanam itu biasanya tanahnya masam, asam-asaman, nanti biasanya padinya itu bakal kuning. Tapi sampai dengan saat ini saya belum berkesempatan mengelola padi secara full ya, jadi masih saya serahkan, masih orang tua yang kelola. Jadi saya masih fokus kelola perkebunan kakao ya. Dan juga kita juga ada rencana mau tanam jeruk juga di lahan gambut. Nanti mudah-mudahan bisa saya dokumentasikan juga. Nanti siapa tahu ada sobat yang punya lahan gambut mau tanam juga, bisa menggunakan cara yang kita gunakan di sini. Nah, ini lahan yang sudah disiapkan mau ditanami, sama luas 1 hektar nih, hampir hamparan sini lumayan juga nih sobat. Kalau sampai ke sana ada ratusan hektar juga lahan persawahan, dan itu rata-rata persawahnya itu masih 1 hektar. Ini dulu jatah transmigrasi ya kalau di desa saya. Jadi ini adalah kampung yang dibentuk dari program transmigrasi. Jadi ada, kita dulu per kakaknya itu mendapatkan jatah transmigrasi ya, mendapatkan jatah 25 are perumahan untuk rumah. Jadi 2.500 meter persegi untuk rumah. Kemudian kita dapat sawah 1 hektar. Kemudian mendapatkan lahan 2 itu daerah sana. Di setelahnya persawahan ini ada lagi daerah itu dapat 75 are. Jadi totalnya dapat 2 hektar jatah dari pemerintah. Ini dulu waktu tahun 80-an mungkin ada cerita kakek saya sempat
Jadi tanah ini adalah tanah yang kita terima dari program transmigrasi. Kalau sekarang diuangkan tanah ini, kalau sawah di daerah saya ini kisaran harganya itu di atas 250 juta per hektar. Itu pun sudah langsung bayar cash ya. Kalau mungkin sobat jual 300 juta mungkin masih ada juga yang beli. Jadi inilah asetnya petani kalau di kampung sobat. Jadi memang tidak seberapa, tapi kalau diuangkan ya lumayan juga. Tapi kalau diuangkan petani yang tidak makan. Oke sobat, tuh matahari kayaknya sudah mulai ke atas. Ini juga petani sudah mulai aktivitasnya, sudah ramai lagi. Tuh sobat bisa lihat sudah banyak yang jalan kaki, sudah mau siap-siap ke sawah. Saya termasuk yang pertama tadi sampai di sawah sobat. Dan sepertinya tidak ada gerombolan burung ya yang datang mungkin ke rel. Jadi burung yang putih-putih itu tidurnya di sana sobat, sering di areal sini ya, di perpohonan yang jauh di sana. Itu jumlahnya ratusan. Jadi sekali terbang hinggap itu lumayan juga areal yang diinjak. Jadi kasihan juga tanaman kalau baru ditanam. Nah, itu ada yang lewat sobat. Jadi hampir sebagian besar ya petani yang di sini itu menanam di atas umur 25 hari ya bibitnya. Karena pertama yang kendalanya keong ya sobat. Jadi kalau kita menanam terlalu kecil bibitnya itu memang akan terkendala di hama keong. Jadi banyak serangan keong. Jadi rugi, makanya di sini petani menanam bibit yang agak tua. Selain itu alat pertanian yang baru beroperasi di daerah di desa saya itu baru, yang pertama yang paling sederhana adalah traktor. Yang kedua itu adalah combine harvester. Mudah-mudahan nanti ada video saya saat pemanen padi ya, siapa tahu nanti bisa saya upload juga. Jadi untuk pemanenannya kita sudah bisa menggunakan mesin, cuma sayangnya untuk penanamannya kita masih menggunakan manual. Oke, kalau penanaman di sini di Desa Tomo itu ongkosnya bervariasi ya. Kalau cabut tanam artinya buruh tani yang menyabut bibitnya kemudian langsung menanamnya itu biasanya kisaran 1.400.000 sampai 1,5 juta. Kalau dipisah bisa lebih mahal, artinya 500 ongkos cabutnya, 1 juta ongkos tanamnya. Jadi di awal-awal saja itu penanaman padi itu sudah lumayan modal yang dikeluarkan, jadi sekitar 3 juta ya, termasuk pengolahan lahan dengan menggunakan traktor, jasa pengolah lahannya. Oke, kira sekian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita saya sekilas tentang kampung, persawahan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti saya bisa aja sobat tani jalan-jalan ke areal lahan gambut di sana yang cukup produktif juga ya dibandingkan daerah lain, karena saya perhatikan petani di sini itu cukup rajin juga. Jadi walaupun gambut tetap mereka kelola. Jadi nanti mungkin bisa kita lihat-lihat apa saja yang mungkin bisa ditanam di lahan gambut di sana ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tunggu tips-tips dan tutorial pertanian saya selanjutnya, dan tetap dukung channel ini. Selamat bekerja.